Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meli yang akan memandu jalannya webinar pada hari Sabtu, 28 November 2020. Webinar kali ini disponsori oleh GE Healthcare dan juga oleh PT Mulia Husada Jaya. Sebelum kita masuk ke acara webinar kali ini, mari kita dengarkan video singkat dari GE Healthcare berikut.
Ya, baru saja kita telah menyaksikan beberapa video produk dari GE Healthcare. Dan untuk webinar kali ini, kita kedatangan tamu khusus nih, yaitu perwakilan dari GE Healthcare. Ada Ibu Sisi Susnawati. Beliau merupakan Clinical Education and Application Specialist GI Ultrasound dari GE Healthcare. Mari kita sapa bersama. Selamat pagi, Bu Sisi. Bagaimana kabarnya, Bu? Iya, eh, Bu Sisi sepertinya masih di mute ya, Bu ya? Oke, sudah kedengaran? Iya, sudah Bu, sudah dengar. Bisa diulangi Bu, bagaimana kabarnya? Apakah sehat? Kita harap sih sehat-sehat saja sih Bu. Ya, selamat pagi Meli. Paginya cerah nih, jadinya saya senang yang pagi ini fit. Terima kasih. Baik, Eh, setelah ini akan ada pengenalan singkat ya Bu ya, tentang GE Healthcare yang akan dibawakan oleh Bu Sisi. Itu nanti saya langsung masuk di presentasi aja, kita bisa mulai. Oke, boleh Bu kalau begitu. Mungkin kita masuk saja ya Bu ya, kepada Bu Sisi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Meli. Selamat pagi para dokter sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat bersua meskipun secara virtual pada kesempatan yang berkah ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Susnawati, biasa dipanggil Sisi. Saya adalah Education Specialist Ultrasound, khusus untuk General Imaging dari GE Healthcare Indonesia. Suaranya jelas nggak, Meli? Jelas ya? Iya, jelas Bu. Sedikit mengenai ini di Indonesia, General Electric adalah salah satu perusahaan skala global yang bergerak di sektor seperti aviasi, power, energi, dan termasuk healthcare. GE Healthcare berkomitmen untuk membantu Indonesia membangun sustainable healthcare system bersama dengan countries public seperti MOH atau Kemenkes kita bilangnya, dan private sector. Tunggu sebentar, saya kayaknya ada kendala. Oke. Berkantor di Jakarta di gedung Subquarter, Simatupang, dan juga ada di Surabaya. Ciri khas kami adalah healthcare education yang digelar lebih dari 75 event per tahunnya untuk membantu memaksimalkan pelayanan dan penggunaan berbagai peralatan kesehatan yang terinstal lebih dari 25.000 unit. Alat kami sudah terinstal di rumah sakit across Indonesia. Yang saya akan bicarakan kali ini adalah mengenai respon general imaging terhadap COVID screening. Biasanya pada umumnya untuk menangani COVID ini masuk dalam ranah point of care atau POC, tapi bagaimana seandainya rumah sakit tersebut tidak mempunyai peralatan POC? Nah, kemungkinan adalah ultrasound yang dimiliki masuk ke dalam general imaging sektor. Nah, di sini kami akan membahasnya lebih lanjut dari solusi ultrasound general imaging, khususnya seri logik terkait dengan GI tadi yang multipurpose, yang dengan portability disertai baterai untuk keadaan emergency misalnya, dengan berbagai konfigurasi rekomendasi lainnya. Dan cleaning serta disinfeksi. Dua hal yang utama dalam melakukan screening COVID. Nanti kami akan lebih lanjut jelaskan. Kenapa ultrasound sebagai clinical partnership yang dapat menciptakan inovasi-inovasi berkelanjutan seperti lung ultrasound. Dulu dipikir bahwa ultrasound itu musuhnya lung, gitu ya, atau karena lung itu kan banyak berisi konten dan udara. Jadi kayaknya kalau pakai USG periksa lung itu agak sulit ya, karena nggak akan dapat gambaran apa-apa. Tapi ternyata sekarang ini di saat pandemi justru hal itu sangat-sangat membantu. Safe dan real time, serta harganya juga terjangkau.
yang dapat menyerap setiap aspek pelayanan kesehatan dari supportnya yang seperti stetoskop untuk objek apapun bisa dilakukan melalui ultrasound ini. Kemudian sebagai titik infleksi atau perubahan dari keadaan mencari tahu, meraba-raba, mengira-ngira menuju ke kepercayaan diri dalam memutuskan kelanjutan tindakannya seperti apa yang harus dilakukan. Screening juga guiding. Hanya screening. Nah, ini ada pendapat dari Dr. Yosef Minardi, Direktur WVU Medical Center di Amerika, bahwa imaging bukanlah hanya dapat mengarahkan penggunanya kepada menuntun penggunanya untuk apakah dia pasien itu COVID atau tidak, tapi juga dapat menemukan penyakit-penyakit penyertanya misalnya. Serta dapat juga menjadi penyokong, perlukah dilakukan tindakan alternatif. Rasional, ya, imaging, temuannya juga didapat melalui ultrasound, dapat dikomparasi maksudnya dengan CT. Melakukan desinfeksinya juga pada ultrasound tidak terlalu berat atau sangat mudah dibandingkan dengan alat imaging seperti CT atau MRI yang besar. Kita akan bahas lebih lanjut hal itu nanti. Kalau kita lihat di tabel ini, di sini ada lung CT dan lung ultrasound. Bahwa pada poin-poin yang kita bisa dapatkan dari lung CT seperti effusi, pulmonary infiltrating, terus sampai ke pleural effusion rate, dan more than 2 lobes affected. Nah, ini semuanya dapat dilihat pada ultrasound. Jadi, kalau kita komparasi di antara dua modality ini, boleh dikatakan saling mendukung satu sama lainnya. Nah, di sini kita lihat kombinasi ultrasound dengan torak foto, misalnya dapat mengantarkan dokter untuk perlu atau tidaknya dilakukan CT. Mengingat kalau misalkan pasien di CT itu kan berarti mandiri radiasi, terus cukup mahal, kompleksitas disinfeksinya juga agak berat dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat di sini, lakukan dulu chest X-ray dan lung ultrasound. Bila chest X-ray-nya negatif, lung ultrasound negatif, mungkin tidak perlu dilakukan CT scan. Tapi mungkin perlu tambahan CXR untuk monitoring. Kemudian kalau misalkan CXR-nya normal, tapi di lung ultrasound-nya ada patchy di lines, mungkin baru dilakukan consider CT. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa seperti yang sebelumnya saya beritakan bahwa CT mungkin karena kompleksibilitasnya kita perlu melakukannya di end dari pemeriksaan atau screening COVID. Kemudian di sini persiapan dan planning yang harus dilakukan. Dua hal utama pada screening COVID ya secara garis besarnya adalah saat dilakukannya pemeriksaan dan disinfeksi atau sterilisasi ya boleh dibilang. Pemilihan mesin misalnya apakah knobologinya dengan touchscreen atau malah sangat memudahkan atau sebaliknya. Kemudian menuntut kita pada keputusan yang tepat, bagaimana penggunaannya yang aman karena reuse ya, maksudnya mesin itu akan dipakai kembali, maka perlu cover atau tidak. Kemudian kita lihat di sini apa dulu ya? Jenis-jenis atau media untuk sterilisasi ini. Di sini ada contohnya yang saya perlihatkan di layar, itu ada semacam tisu. Nah, tisunya ini mungkin yang perlu diperhatikan adalah EPA registration. Jadi dia include di registrasi enggak ada listnya, boleh dibuka di laman tersebut https://www.epa.gov. Tapi ini sebenarnya memang standarisasi di Amerika sana. Saya belum begitu paham untuk yang di Indonesia. Kapan saat ultrasound itu mau digunakan untuk SARS-CoV screening,
kemudian dilakukan screening, dan setelahnya juga harus kita lakukan disinfeksi. Kemudian bagaimana caranya? Bisa di wipe down dengan material yang khusus untuk SARS-CoV examination, atau perlu di cover kah, atau malah mungkin ada aerosolize. Sorry, kelipet. Kemudian, nah di sini sebenarnya kalau dari GE punya total solusi untuk ultrasoundnya. Kita ada logic, pollution, vivid, venue, dan V-scan, serta viewpoints untuk digitalnya. Semuanya sebenarnya di-create untuk masing-masing segmen, seperti misalkan logic untuk general imaging, pollution untuk women's health. Nah, yang untuk screening COVID ini sebenarnya memang ada yang paling pas, yaitu point of care, di mana bentuknya sangat portable. Malah ada yang V-scan, di mana hanya dalam bentuk genggaman dengan dual probe, ya, di situ ujung satunya sektor dan ujung satunya linear. Jadi bisa digunakan sepraktis mungkin pada saat pasien COVID itu mungkin masuk ke emergency. Tapi bila mana tidak ada peralatan yang khusus seperti point of care atau primary care tersebut, yang ada hanya punyanya general imaging atau radiologi yang besar ini, seperti misalnya logic, bagaimana kita harus, apakah dia bisa digunakan untuk pemeriksaan COVID? Jawabnya ya, mungkin mau nggak mau ya bisa. Nah, di sini kita lihat untuk seri logic sendiri, itu ada berbagai macam tipe, dari yang logic P series, S series, A series, yang terbaru adalah logic S10. Bagaimana logic S10 dapat membantu pemeriksaan untuk SARS-CoV? Di sini kita lihat ada beberapa fitur yang mendukung, ya, termasuk untuk mengevaluasi pasien itu monitornya high definition untuk medical grade. Kemudian untuk fast triage di sini ada software yang mendukung. Easy connect and share image dengan DICOM, bisa connect ke PACS ataupun Tristify. Kemudian untuk portability-nya ada power assistance, ya, semacam baterai yang misalkan tiba-tiba emergency tersebut harus mati lampu gitu, nggak usah khawatir karena di sini ada dukungan dari baterai. Kemudian yang paling penting adalah mungkin dedicated touchscreen control. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, untuk aplikasi kardiak, dia sudah mempunyai auto EF dan cardiac strain. Kemudian GE sangat terkenal dengan raw datanya, di mana lakukan pemeriksaan secepat mungkin, seperlu mungkin, ya, kemudian disimpan dulu di dalam mesin dan nanti bisa dilakukan post processing setelahnya. Nah, di sini juga S10 bisa dilakukan pemeriksaan dalam keadaan mesin tidak terhubung ke sumber listrik atau kita sebutnya dengan power assistance. Kemudian kita lihat di sini ada compare assistant juga, ya, setelah pemeriksaan dilakukan secara emergency cepat-cepat, kemudian kita simpan, kemudian itu pada hari pertama pasien masuk dan dilakukan monitoring misalkan beberapa hari. Setelah itu di waktu yang misalkan 7 hari dengan yang waktu dia masuk saat hari pertama itu bisa dikomparasi sehingga kita mengetahui, bisa mengerti progres sejauh mana penyembuhan atau treatment dari pasien tersebut. Scan assistant juga kalau di emergency mungkin mau cepet-cepet, ya, biar gampang pemeriksaannya, nggak usah pakai ngasih label, nggak usah pakai masuk ke mode-mode warna atau segala macam. Itu kita ada yang disebut scan assistant, jadi ada protokol yang khusus untuk screening COVID. Nah, Logic S10 itu adalah dedicated pula untuk pemeriksaan COVID-19, di mana dia sangat mudah untuk disterilisasi
atau disinfeksi. Nah, kalau kita lihat di sini Shield QWERTY keyboard. Jadi keyboardnya itu kalau misalkan pun ada cairan-cairan yang bisa masuk ke dalam keyboard gitu ya, karena banyak celah-celahnya. Nah, di sini sudah didesain sedemikian rupa sehingga tidak bercelah sama sekali. Jadi untuk melakukan pemeriksaan cepat, dan kan kalau di emergency itu kayaknya kita nggak tahu ya, tiba-tiba ada splash gitu. Untuk Logic S10 ini sangat aman untuk kemungkinan hal tersebut. Kemudian touchscreen-nya juga bisa di wipe dengan mudah, dan di sini nggak ada speaker-speakeran, jadi boleh dibilang cairan-cairan yang bisa masuk ke dalam mesin itu tidak dapat masuk ke dalam mesin. Juga TGC-nya dia berbentuk digital, jadi bukan semacam knob-knob yang bisa memungkinkan ada cairan-cairan masuk ke dalam mesin itu lagi. Kalau kita lihat di sini bagaimana dengan Logic S9, sebenarnya untuk kebutuhan di COVID screening dia sama dengan S10. Kita ada lagi yang di S series, kita mulai dari S8. Apa bedanya dengan Logic E9 dan S10 adalah portability, di mana di Logic S pasiennya 120 kilo, itu nggak masalah sama sekali. Internet unstable. Logic S7 bedanya dengan S-nya 20 menit offline scanning. Kemudian di P-series itu juga 1 jam offline scanning, tetapi dia mempunyai button proof. Button proof ini L412RS, di mana kalau misalkan dokter butuh freeze atau butuh ganti mode pemeriksaan, nah kita nggak perlu menjangkau kepada mesinnya, tapi cukup dari proofnya itu sudah bisa kita lakukan hal-hal yang kita inginkan. Kembali lagi ke dalam capability tadi, bahwa Logic S10 dan S9 mempunyai raw data, compare assistant, dan scan assistant yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, wireless connectivity dan query and retrieve. Seandainya pasiennya memang sudah pernah diperiksa di sana, jadi kita nggak perlu bikin data baru, atau kita bisa melihat riwayat pemeriksaan mereka dari PACS, terus nanti kita tarik gambarnya ke USG. Begitu juga untuk S-series di sini sama seperti E-series tadi, hanya saja di sini dia lebih kepada streamline, maksudnya ada streamline comparison ya, sama ke prior exam. Sini juga bisa ditarik data dari PACS. Dan ini kalau kita lihat perbedaannya antara S8 dengan S7. Ya, juga ada power assistant. Jadi ada baterai yang kalau kita misalnya plug out, terus pindah ruangan atau pindah tempat, terus plug in lagi, itu tidak perlu mematikan atau menghidupkan kembali, di mana booting time-nya cukup memakan waktu. Kemudian connectivity-nya sudah wireless network dan bisa dihubungkan ke 3CPI. Ini Logic P-series. P-series mungkin lebih langsing daripada S dan E-series. Dia punya, kalau kita lihat gambar sebelah kanan itu adalah remote operate. Jadi dari HP dokter bisa masukkan software yang namanya Logic Apps. Nah, di situ ada semacam remote ya, kayak remote TV kalau kita mau nyalahin segala macam, tapi ini remote-nya berhubungan dengan ultrasound, untuk nge-freeze, untuk ganti color, sama seperti kalau kita melakukan ultrasound langsung dari mesin. Dan atau ada foto asisten, misalkan ada edema di mana, nah foto itu kan menggambarkan 1000 bahasa, lebih bagus daripada kalau kita hanya mendeskripsikan lewat tulisan.
Itu juga kelebihan dari Photo Apps atau Logic Apps tadi. Nah, ini yang sebelah kiri adalah gambar button proof ya. Jadi kalau misalkan mau langsung dilakukan tindakan semacam intervensi, sangat mudah karena di situ memang proofnya dedikasi untuk intervensi. Di mana sudah ada middle line-nya, sudah ada steering-nya, jadi untuk penggambaran jarum di layar display ultrasound akan sangat dapat dilihat dengan jelas. Kemudian di sini kita masuk ke cleaning dan disinfeksi. Kalau kita lihat dari halaman ini, jadi pada setiap pembelian alat ultrasound pasti sudah disertai manual booknya yang dapat merujuk pada produk-produk disinfeksi yang sesuai untuk digunakan. Bahkan lebih spesifiknya lagi untuk rujukan yang digunakan pada screening SARS-CoV, di situ ada linknya, boleh difoto kalau misalnya nanti perlu, boleh dibuka di situ. Ini sangat-sangat membantu dan kita juga dapat petunjuk di situ mengenai cara melakukan disinfeksi seperti apa. Seperti pada gambar ini, di mana ada batas sejauh mana diperbolehkan untuk merendam masing-masing bentuk atau jenis proof. Nah, jadi proof itu nggak boleh dicemplungin semua, tapi di gambar ini dilihat ya, hanya sebatas ini dia boleh dimasukkan ke dalam cairan disinfeksi. Kemudian agen-agen atau material apa yang bisa dipakai untuk mendisinfeksi proof ini, di situ juga ada. Di sini juga mengenai proses proof cleaning. Teliti dan perhatikan proof lens, kabel, casing, kalau ada yang retak atau bercelah atau kerusakan proof dari unit ultrasound dan dibersihkan, proof dari jelly yang menempel dengan mengusapnya menggunakan kain lembut, serta air mengalir. Jangan menggunakan kain kering. Di link-link ini sangat jelas, detail, dan komprehensif untuk kita merujuk melakukan disinfeksi. Di sini juga rujukan kepada user manual memberikan pilihan kepada pengguna untuk menentukan bahan pembasmi kuman apa yang patut digunakan. GE secara rutin selalu memperbaharui, misalkan ada yang sudah tidak patut dipakai lagi, kemudian ini ada gantinya. Nah, itu update sekali di link-link yang tampil saat ini. Kemudian di sini kita lihat gunakan barrier pada saat melakukan pemeriksaan, glove dan bungkus dahulu proofnya, ikuti prosedur sterilisasi yang disarankan sesuai dengan polisi yang disarankan pada departemen atau institusi atau negara kita. Nah, ini gambaran membungkus proofnya ya. Sebenarnya ada semacam plastik steril, tapi harganya kalau di Indonesia memang mahal banget. Saya pernah tanya waktu itu jutaan ya untuk satu gulung. Jadi dilakukan mungkin untuk setiap kali pemeriksaan dan dia disposable, harus diganti pada saat pemeriksaan berikutnya. Ini adalah link-link yang juga dapat dijadikan rujukan berkaitan dengan pelaksanaan screening pada pasien COVID. Saya Sisi, mewakili GE Healthcare Indonesia, mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Semangat mengikuti kuliah selanjutnya. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada Bu Mel. Terima kasih atas presentasi yang diberikan tentang produk-produk dari General Imaging ya Bu ya. Baik, untuk webinar kali ini kita kedatangan dua pembicara yang sangat spesial. Pembicara pertama ialah Dr. Rita Zahara, konsultan spesialis jantung dan pembuluh darah. Beliau merupakan dokter jantung di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Jakarta. Dan pembicara kedua kita ialah Dr. Jolis, spesialis emergensi. Beliau merupakan dokter emergensi di Rumah Sakit Eka Hospital Cibubur. Mari kita sapa bersama pembicara-pembicara yang sangat spesial ini. Selamat pagi, Dr. Rita, Dr. Jolis. Bagaimana kabarnya, dokter? Baik, Mbak Meli.
Semoga sehat-sehat ya dokter ya. Iya, dokter, pada webinar kali ini kita akan membahas topik yang sangat hot ya dok ya sepertinya, yaitu basic echocardiografi and lung ultrasound during pandemic COVID-19. Iya, sebelumnya kita juga mengucapkan terima kasih banyak dokter, kepada dokter Rita, kepada dokter Jolis karena bersedia menjadi pembicara webinar kita pada hari ini. Mungkin karena peserta sepertinya sudah tidak sabar dokter, kita bisa masuk ke materi yang dibawakan oleh dokter Rita ya, dengan basic echocardiografi during pandemic COVID-19. Kepada dokter Rita, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sejawat saya sekalian. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian pagi ini meskipun masih dalam kondisi pandemi dan kita bertemu dengan virtual. Saya akan berdiskusi dengan teman-teman sejawat sekalian tentang basic echocardiografi selama COVID-19. Nah, kita ketahui ya bahwa echo itu sesuatu yang sekarang bukan lagi spesialistik kalau dalam hal basic, tapi kalau dalam hal advance mungkin butuh spesialistik kardiologis ya, karena kalau di basic tentu teman-teman sekalian, terutama yang teman-teman yang di emergency atau teman-teman yang di critical care, yang di mana saat ini banyak sekali pasien COVID, itu membutuhkan echo, terutama untuk melihat apakah pasien-pasien tersebut ada penyakit jantung sebelumnya atau tidak. Kemudian, apakah COVID itu mempengaruhi atau membuat komplikasi ke jantungnya atau tidak. Nah, inilah yang sehingga satu lagi tentu juga yang kita ketahui bahwa beberapa obat COVID itu mempengaruhi kardiak. Nah, tentu saja ini membuat teman-teman harus ngerti juga bagaimana sih basic yang mesti kita tahu secara umum sebagai dokter umum atau sebagai dokter emergensi atau sebagai dokter intensif yang sehari-harinya merawat pasien COVID ini. Namun karena suasana kita pandemi, tentu harus hati-hati ya, karena jangan sampai tujuan pemeriksaan malah transmisi ke kita. Karena pemeriksaan USG atau echo membuat kita harus berdekatan dengan pasien. Memang kita sudah memakai APD mungkin ya, APD level 3, namun tetap kewaspadaan karena kita berhadapan dengan muka pasien. Nah, itu tentu saja harus sangat ingat ya, harus sangat hati-hati dalam melakukan pemeriksaan tersebut. Nah, ini dari guideline dari asosiasi echo di dunia, di Eropa ya. Ini udah diberikan statement-statement bagaimana teman-teman mengerjakan echo, nanti teman-teman bisa lihat sendiri, maksudnya terutama dalam hal memproteksi diri. Kalau dalam hal bagaimana nanti melihat echo, hasil echo-nya mungkin akan saya bicarakan di hari ini. Tapi bagaimana mengerjakannya mungkin harus workshop tersendiri. Nah, dalam melihat echo secara basic ini, kita mengenal istilah fokus atau point of care ultrasound, yang dimana dia terdiri dari lihat echo dan juga dilihat lung nanti ya. Jadi di point of care ultrasound ini biasanya poinnya dalam dua organ tersebut dan dua-duanya kita bicarakan hari ini. Nah, untuk echo sendiri tentu saja kita mengerjakan ini untuk melihat yang tadi seperti saya sebut ya, adakah masalah jantung pada pasien COVID tersebut dan apakah COVID tersebut mempengaruhi jantung pasien. Dan siapa yang bisa mengerjakan? Boleh dikerjakan oleh semua ya, daily physical pacing. Jadi siapapun yang men-take care pasien itu di bedside. Namun tentu teman-teman untuk skillnya butuh latihan. Yang penting adalah teman-teman untuk saat ini minimal kalau memang ada yang mengambil gambar atau ada yang mengambil ultrasound view-nya, teman-teman bisa melihat apakah itu suatu jantung yang normal atau tidak.
Ya, itu adalah target pembelajaran kita hari ini. Ya, kemudian bagaimana sih cara mengerjakannya? Itu kita hanya melihat dengan eyeballing dengan cara yang cepat dan akurat dan tanpa harus mengukur apapun. Jadi yang dilihat adalah biasanya kita fokus dalam melihat left ventricle dan right ventricle itu dalam melihat ukurannya, fungsi, kemudian kemudian fungsinya itu adalah pumpingnya itu bagus atau tidak, kemudian ada nggak new regional wall motion abnormality. Nah, pada pasien-pasien COVID perlu juga diperhatikan ada nggak hyperdynamic heart, di mana dia misalnya demam ya, kemudian atau sepsis, kemudian ada nggak Takotsubo, kemudian ada pulmonary emboli, ini suatu komplikasi yang paling sering pada COVID, kemudian ada pulmonary hipertensi, dan pada pasien-pasien sepsis atau asidosis berat juga terjadi global hipokinesia. Nah, tambahan apabila kita sudah lebih jago dalam melihat, kita bisa juga melihat valve. Nah, melihat perikardium satu hal yang juga penting, apakah pasien tersebut ada efusi perikard atau tidak. Nah, saya masuk ke poin bagaimana dalam melihat left heart ya. Melihat left heart atau posisi jantung kiri, kita pertama adalah melihat dimensi jantung tersebut. Kemudian dimensi itu ada dua ya, internal diameter dan ketebalan dinding-dinding jantung. Jadi kalau teman-teman melihat ada orang yang mengambil view jantung dan itu yang penting tahu dulu yang mana jantung kanan, yang mana jantung kiri, yang mana left, yang mana right ya. Nanti kita lihat. Setelah melihat itu kita tahu melihat dimensi-dimensinya, kemudian melihat fungsinya, kemudian melihat valve yang ada di jantung kiri tersebut ya. Dan kemudian juga melihat left atrium size ya. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita lihat pada saat kita melihat LV. Apa view-view yang kita perlu? Ada dua view yang penting, tapi karena kita basic, kita hanya belajar satu view saja, satu mode ya. Mode itu adalah 2D saja. Kita tidak perlu M-mode karena kita basic. Kemudian melihat 5 view. View itu adalah view parasternal long axis, kemudian parasternal short axis, 4 chamber, 2 chamber, dan subcostal view. Nah, mungkin pada saat melihat gambar atau melihat video echo tersebut, di dalam hati kita selalu bertanya, bagaimana dengan LV fungsi, bagaimana dengan RV fungsi, kemudian apakah ada tamponet atau tidak, dan apabila advance nanti melihat hemodinamik, kita bisa bertanya apakah volume statusnya cukup atau tidak. Nah, ini adalah gambaran lazim atau memang inilah standar gambar yang diambil pada saat melakukan ekokardiografi. Ya, ini adalah gambar yang pertama, ini adalah parasternal long axis view namanya. Kemudian ini adalah parasternal short axis view. Kita memotong jantung secara sagittal. Dan ini adalah 4 chamber view. Nah, dalam melihat ini kita akan mengetahui bahwa ini adalah ada dimensi-dimensi yang nanti bisa kita pelajari. Nah, kemudian berikutnya adalah 2 chamber ya. 2 chamber kalau teman-teman sulit mungkin tidak usah dikerjakan, tidak apa-apa. Tapi subcostal view adalah penting dikerjakan terutama pada emergency atau critical care di mana kadang-kadang view yang lain sulit dicari. Nah, kemudian kita lihat ya, ini adalah ukuran-ukuran normal yang mesti kita ingat supaya kita tahu apabila ukurannya tidak terjadi seperti ini, mungkin itu ada patologis pada pasien tersebut. Jadi ketebalan dinding itu sekitar 1 cm ya. Kemudian diameternya itu sekitar di bawah 50 kalau saya ingatnya. Jadi antara 30 sampai 50. Nah, ini juga demikian pada parasternal short axis, kita melihat setinggi papillary muscle. Di sini kita bisa melihat fungsi di mana semua area jantung itu menebal dan menipis ya, thickening namanya, thickening dan moving. Dia menebal dan bergerak ke tengah-tengah. Jadi kalau kita taruh tangan kita di tengah-tengah jantung ini seakan-akan semua menggigit. Nah, itulah namanya fungsi normal pada kardiak. Jadi itu adalah cara mudah melihat pompa jantung itu bagus atau tidak. Kemudian pada 4 chamber juga demikian.
ya, kita melihat semuanya bergerak dan menuju ke tangan kita. Nah, ini kemudian kita mau mengetahui bahwa ini adalah suatu pompa yang baik, bandingkan dengan yang sebelahnya, ya, ini tidak bergerak dengan baik di sini. Ya, jadi teman-teman hanya melihat saja, melatih penglihatan bisa mengetahui. Nah, ini juga, ini teman-teman bisa melihat ini adalah gambaran normal pergerakan jantung dan ini adalah yang tidak normal, ya, secara fungsi. Ini lihat penebal dinding-dinding otot jantungnya tidak menebal dan hanya sedikit bergerak, ya. Nah, ini posisi Fauchambel view yang kita bisa lihat dalam hal menuju contractility. Kemudian ini adalah beberapa contoh yang teman-teman bisa lihat, ya. Ini adalah gambaran normal dari left ventricle secara pulsatile long axis dan ini adalah gambaran abnormalnya, di mana kita melihat di sini septum tidak bergerak, ya, tidak menebal dan tidak bergerak. Ini yang sebelah sini yang normal bergerak dan menebal. Oke. Kemudian yang ini juga satu contoh lain. Ini personal short axis view. Ini teman-teman bisa lihat kalau kita taruh tangan di tengah-tengah jantung ini, semua mendekati tangan, ya, semua mendekati kursor ini. Jadi seperti menggigit semuanya. Bandingkan dengan yang sebelah kanan layar, ini taruh tangan di sini, ya, marker saya taruh di sini. Lihat yang bergerak hanya di sini, yang di bawah inferior. Yang ini namanya anteroseptal, ini adalah lateral, ya, dari lateral itu enggak ada yang bergerak. Jadi itu adalah gambaran mudah, teman-teman bisa melihat contractility. Begitu juga dengan gambar berikut, video berikut, ya, yang di atas ini gambaran normal. Saya meletakkan tangan saya di tengah-tengah ini, semuanya batang menggigit dengan baik, tapi bandingkan dengan yang ini, ya, tidak bergerak dengan baik. Nah, ini yang four chamber-nya juga sama, kita membandingkan. Nah, yang penting adalah teman-teman mengetahui dulu yang mana yang normalnya. Sehingga melihat yang lain yang tidak normal seperti ini, teman-teman bisa tahu, oh ini pasiennya memang udah ada masalah kardiak sebelumnya, gitu. Tanpa harus mengukur-ngukur apapun, ya, lupakan mengukur-ngukur, karena kita di emergensi, dengan N95 atau di critical care, kita butuh waktu yang cepat untuk bergerak dan pindah pekerjaan yang lain. Tidak berlama-lama pada satu pasien, karena masuk ke ruang isolasi itu pun kita tidak akan berlama-lama. Nah, ini juga, ya, ini gambaran lain. Nah, kalau teman-teman sudah melihat ini suatu gambaran normal dari RV berkontraksi dengan baik, teman-teman bisa melihat ini jantung yang tidak berkontraksi dengan baik, dan lihat dimensinya, semua sudah melebar, ya, semua sudah membesar. Jadi ini adalah gambaran heart failure kronis, di mana semua dimensi jantungnya sudah besar. Mungkin kalau ronsen udah kardiomegali banget, ya. Ini juga gambaran yang sama, di mana kontraktilitas jantungnya sangat menurun dibandingkan gambaran kontraktilitas yang lain. Nah, ini adalah gambaran normal pada two chamber view. Ini juga gambaran normal pada gambar subsequent view. Ini yang normalnya dan ini yang tidak normalnya. Ini LV dan ini LV-nya yang sudah sangat lebar. Di sini pada pasien ini juga ada atrial septum defect. Kalau yang ini kan nggak ada. Jadi teman-teman kalau udah lihat normal nanti tahu yang nggak normalnya. Ini juga nggak normal, ya, terlihat dari dimensi bahwa capacity atau dimensi dari LV-nya sangat sempit dan dindingnya sangat tebal. Ini adalah contoh pasien Hockham atau pasien HLVH. Ini kan banyak pasien-pasien COVID itu hipertensi lama, ya. Mungkin pasiennya ada gambaran seperti ini juga. Ini pada hyperdynamic state, biasanya pada pasien sepsis atau demam tinggi, yang dimana cairannya sudah sangat kurang, nggak bisa minum, atau pasien muntah-muntah, diare, ya. Pasien COVID kan banyak yang diare keluhannya. Nah, ini bisa salah satu gambaran yang bisa teman-teman temukan, di mana dimensinya nggak normal lagi, sangat sempit, dan ada kissing wall istilahnya. Jadi dinding-dinding otot jantungnya tuh kayak bertemu. Nah, kemudian berikutnya kita evaluasi juga katup apabila teman-teman sudah melihat ada gambaran katup ini normal, ini katup aorta, ini katup mitral.
Dan ini bandingkan dengan katup aorta yang menebal dan katup mitral yang menebal seperti ini. Ini mungkin pasien-pasien kronis, ya kita nggak tahu siapa aja bisa kena COVID ya. Bisa pasien MS mungkin yang kena COVID, bisa pasien ortik, bisa pasien lain-lain juga ya. Jadi semuanya beresiko kena COVID. Baik. Nah, ini gambaran Marfan syndrome. Ini pasien diseksi aorta. Nah, kemudian satu lagi saya bergerak ke right heart ya. Right heart juga jantung yang paling sering terdampak karena penyakit COVID ini. Karena emboli paru kita tahu hampir di laporan itu bisa 7 sampai 10% pasien COVID itu bisa emboli paru. Atau jadi pulmoner hipertensi juga bisa karena sekunder dari masalah pneumonia yang terjadi. Jadi sebenarnya awalnya nggak apa-apa jantungnya, tapi karena pneumonia kemudian tekanan paru-paru jantung kanan meningkat. Nah, teman-teman dalam melihat right heart gimana sama, dalam pertama adalah melihat dimensi, kemudian melihat sistolik fungsinya, itu contractility, kemudian melihat katup-katup yang ada di situ, dan apabila nanti lebih lanjut bisa melihat right atrium size, atau dengan seperti itu kita bisa mengetahui pressure. Nah, beda dengan left heart, ya, beda dengan jantung kiri yang kita bisa melihat dengan mudah dimensinya. Jantung kanan itu agak tricky karena dia posisinya itu mengelilingi, memeluk jantung, ya, memeluk jantung sehingga tergantung view mana yang kita mau lihat atau di mana kita meletakkan probe. Nah, ini seperti ini ya, ini personal long axis. Kalau yang left ventricle kita udah perhatikan tadi, sekarang fokuskan kita ke right heart. Right heart itu ada di atas sini. Ya, kalau ini di sini dinding dada, di sini probe kita taruh di atas. Nah, di sini begitu kita letakkan yang pertama kita temukan adalah right heart, ya, jantung kanan. Kita tahu dimensinya itu dia dindingnya itu setebal setengah dari dinding LV. Jadi kalau LV tadi 1 cm, dia setengahnya atau 0,5. Nah, ini kita fokus di sini ya, ini. Jangan lihat lagi di left, karena left tadi udah kita lihat, sekarang fokus di right ya. Ini right. Nah, ini right di sini. Ini contractility. Ini short axis view. Nah, ini juga kalau melihat dimensi ya. Jadi dimensi normal right itu adalah sepertiga daripada left. Atau maksimalnya itu adalah setengahnya. Itu maksimal. Tapi biasanya normal itu adalah sepertiga daripada left. Namun, apabila teman melihat lebih besar right heart daripada left heart, itu berarti mungkin terjadi sesuatu, ya. Nah, ini lihat, ini left heart dan ini right. Lihat besar sekali dan lihat septumnya tidak lagi menjadi bulat, membuat LV bulat ya. Jadi inilah namanya D-shape. Apabila ada D-shape ini, berarti pasti ada tekanan yang berlebihan di kanan, baik RV volume overload maupun pressure overload. Ya. Itu yang perlu diperhatikan. Pressure overload kenapa? Mungkin PIP terlalu tinggi waktu masukin ventilator atau pneumonia terlalu berat ya. Volume overload seperti apa? Mungkin pengisiannya sudah terlalu banyak, sedangkan urin nggak ada. Nah, terus ini juga right heart ya, right ventricle ini kita melihat dimensi seperti saya bilang tadi. Nah, ini left. Nah, seharusnya dia ada di sini, tapi ini lihat sangat besar dilatasi. Ini adalah khas banget pada pasien emboli paru. Ya, nah, yang harus kita ingat bahwa LV itu secara short axis dia akan bentuknya bulat kayak gini dan RV itu seperti bulan sabit. Kayak croissant ya, memeluk LV. Namun apabila ada tekanan yang tinggi di RV, dia akan bisa seperti ini. Jadi kayak sebelah-sebelahan jadinya. Padahal awalnya nggak seperti itu. Nah, ini teman-teman harus kenal. Nah, ini ya. Ini gambaran left heart yang normal, bulat seperti ini. Nah, ini apabila dia sudah ditekan oleh tekanan yang tinggi pada right. Ini EKG-nya. Ini juga ya sama ya. Ini pasien ini adalah pasien RV pressure overload pada emboli paru. Nah, pada 4 chamber seperti saya bilang,
normalnya RV sepertiga daripada LV. Nah, ini teman-teman bisa lihat bahwa right ventricle-nya sudah lebih besar daripada LV, dan apex dari jantung dibuat oleh right ventricle, ya. Normalnya apex jantung itu, apex itu di sini ya, apex. Terbentuk dari left ventricle. Namun apabila seperti ini berarti udah ada pH. Nah, ini juga ya. Ini lihat di shape. Nah, ini adalah RV yang sangat besar. Dan lihat ini penebalan dindingnya. Dindingnya juga sudah setebal dinding LV. Jadi ini adalah gambaran RV pressure overload yang kronis. Cara membedakan antara akut dan kronis, pada emboli paru akut, biasanya emboli paru akut tuh pada pasien COVID itu akut ya. Itu dinding-dinding RV-nya belum tebal. Tapi apabila pressure overload terjadi terus-menerus selama 72 jam tanpa berhenti, itu pressure dimensi dinding RV akan meningkat dan menetap terus sampai pressure itu rilis. Ya. Nah, ini apabila ini dikatup, kita lihat ada emboli ada endokarditis, ya, ada vegetasi pada katup. Tadi teman-teman udah lihat katup itu seharusnya tipis saja, tidak ada penebalan dan membuka dengan nutup yang baik. Dan ini lihat katup tricuspid sangat tebal dan ada benda asing yang melambai-lambai di situ. Nah, baik teman-teman sejawat sekalian, ini adalah gambaran basic yang teman-teman bisa evaluasi dan lihat, walaupun mungkin skillnya belum bisa, karena memang saya bilang kalau untuk skillnya butuh hands-on dan butuh workshop tersendiri untuk diajarin, dan nggak terlalu lama dan mudah, nggak usah khawatir karena basic saja, nggak perlu mengukur apa-apa, hanya mungkin teman-teman membiasakan memegang probe kardiak dan meletakkan di mana sih meletakkan probe tersebut. Mungkin hanya itu sebenarnya tujuan untuk hands-on itu. Dengan seperti melihat seperti tadi saja, ini ada jurnal ya yang mengatakan bahwa dari sejak pada pasien COVID, misalnya ada peningkatan enzim jantung, kemudian dilakukan echo, kemudian ada curiga nih pada pasien ini kayaknya udah gagal jantung sebelumnya, dilakukan echo, ya, atau pasien ini kayaknya ada komplikasi deh dari pemberian obat-obatannya, terus teman-teman lakukan echo, atau pasien mengeluh sakit dada, ya, pasien COVID kan macam-macam keluhannya, kemudian atau penyebab-penyebab yang lain teman-teman ingin lihat. Kalau pada teman-teman yang kerja di critical care, pasti yang paling sering pengen echo itu karena pengen lihat volume, ya, pengen lihat volume, kemudian kira-kira masih bisa ngasih obat apa, inotropik, vasokonstriktor, perlu IABP atau tidak. Kalau advance teman-teman yang sekarang mulai belajar ya tentang ECMO, nah itu juga harus echo semua. Nah, nanti temuannya tuh ternyata beberapa berbeda dengan ekspektasi kita. Nah, dari itu impact-nya apa? Kita bisa mengobati lebih tepat. Ya, kita bisa mengobati tepat, decision kita jadi lebih benar. Karena tadi curiganya, ini kayaknya hipovolume deh. Begitu kita echo ternyata bukan hipovolume, ternyata pasien tamponade. Sehingga skenario kita berubah. Yang tadi mau ngisi cairan, sekarang jadinya mau pasang WSD. Nah, itu berapa persen? Jadi ternyata echo itu dapat merubah manajemen teman-teman itu sekitar 33%-an. Jadi di literatur yang lain dikatakan bahwa echo itu bisa dirubah 30-60%. Jadi kalau saya sendiri menganggap 50-50 semua keputusan saya sebelum saya mengerjakan echo. Karena kalau teman-teman lihat baca di jurnal, ada juga yang bilang kita sebelum melakukan echo, decision kita tuh seperti melempar koin. Ya, jadi 50-50. Bisa benar, 50% kita benar, 50% kita salah. Tapi mungkin teman-teman sejawat sekalian yang sudah punya jam terbang sangat tinggi dalam clinical judgment, itu bisa sampai 70% clinical judgment teman-teman. Namun tidak bisa dibantah, teman-teman salah 30% sebelum teman-teman melihat echo, apa yang terjadi sebenarnya pada pasien tersebut. Nah, tentu saja karena kita tahu pentingnya echo, selama COVID era ini tentu teman-teman harus memikirkan risk for safety dan benefit for patient, dan tentu saja untuk keselamatan kita sebagai tenaga medis sangat harus hati-hati. Kita tahu penting,
Tapi kita juga tahu bahwa kita harus memproteksi diri supaya kita tidak tertular oleh COVID tersebut. Mungkin dari saya demikian teman-teman sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Meli ya. Meli masih mute. Ya, terima kasih Dokter Rita atas presentasi yang telah diberikan. Mbak Meli suaranya malah belum kedengaran. Oh iya, belum dengar ya dokter? Sudah dengar dokter sekarang ya? Sudah. Iya, terima kasih banyak Dokter Rita. Mohon maaf tadi Meli yang mute. Iya, kita akan terima kasih ya dokter atas penjelasan yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pemaparan materi kedua dengan Dokter Jolis. Untuk topiknya tentang lung ultrasound during pandemic COVID-19. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, Dokter Jolis, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, teman-teman, guru-guru saya, adik-adik semuanya, teman sejawat. Pada pagi ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang lung ultrasound pada pandemi COVID-19. Saya punya layar sudah muncul ya? Sudah. Oke, ya, makasih Dokter Rita. Nah, sebagai pendahuluan bahwa untuk lung ultrasound sendiri masih sedikit data ya tentang penggunaannya untuk pasien-pasien COVID. Terus perlu pemahaman terlebih dahulu akan basic lung ultrasound. Kenapa? Seperti Dokter Rita bilang, perlu ada suatu hands-on. Ya, sekali lagi, hands-on untuk pembelajaran basic lung ultrasound tidak lama, ya, paling sehari, cuma perlu jam terbang lah, melihat dan melakukan lung ultrasound supaya bisa lebih paham. Dan jangan lupa penggunaan lung ultrasound ini harus digunakan secara terintegrasi dengan point of care ultrasound lainnya. Jadi jangan hanya USG parunya aja, ya, tetapi harus lihat juga tadi yang Dokter Rita bilang USG jantungnya gimana, ya, fluid statusnya seperti apa. Oke, nah ini sebenarnya slide saya yang paling penting dari semuanya slide ini, ya, jangan kita mendewakan USG, ya, ingat USG itu adjunct, jadi penunjang. Ya. Syukur-syukur memang bisa merubah kita punya tata laksana, merubah manajemen 30% sampai 40%. Tetapi USG tidak dapat menggantikan otak kita. Ya. The man behind the gun-nya itu yang penting. Jadi jangan lupa anamnesis, ya, pemeriksaan fisik yang terarah itu penting. Setelah itu kita lihat USG kita temuannya seperti apa. Nah, berikutnya apa yang bisa kita dapatkan dari penggunaan lung ultrasound? Ya, bisa mendapatkan diagnosis, ya, tepatnya untuk penggunaan triase. Nanti saya akan sampaikan lebih lanjut. Dan bagi beberapa teman yang punya USG sendiri di rumah, yang point of care punya, yang portable, ini berguna untuk monitoring di rumah. Ya. Kemudian bisa dilakukan stratifikasi risiko. Nanti saya akan tampilkan slide-nya Dr. Volpi Sally seperti apa. Dan ingat, gambaran abnormal lung ultrasound mendahului perburukan klinis. Nah, ini menarik nih, ya. Jadi kalau kita temukan gambaran abnormal lung ultrasound, tapi pasiennya sepertinya baik-baik saja, nah itu kita harus menimbulkan suatu kewaspadaan. Kemudian dapat dilakukan juga monitoring dan titrasi manajemen, respon terhadap obat-obatan, ya. Kemudian kita bisa monitor lung recruitment, jadi pasien-pasien yang sudah terventilator di ICU, itu lung recruitment-nya bagaimana. Dan
bisa juga digunakan untuk weaning. Tapi mungkin dari beberapa kegunaan klinis ini hanya sebagian saja yang saya akan tampilkan. Ingat, pertimbangkan kemungkinan penyakit yang lain kalau kita ketemukan suatu gambaran lung ultrasound yang abnormal. Ya. Dan ingat, bukan selalu COVID. Ya, ingat gambaran lung ultrasound itu tidak benar-benar 100% spesifik untuk COVID. Ya. Jadi harus pikirkan kemungkinan penyebab yang lain. Nah, tadi ini slide-nya Mbak Sisi. Sudah ditampilkan juga perbandingan antara CT scan dengan lung ultrasound. Ini penelitian dari Cina ini. Memang mereka yang pertama kali dapatkan. Jadi sebenarnya penggunaan lung ultrasound sendiri dapat kita pakai ya apalagi bagi tempat-tempat di Indonesia bagian timur atau daerah-daerah Indonesia yang terpencil lainnya yang tidak punya fasilitas CT scan. Tapi ada USG. Nah, untuk USG kita makin jadul makin bagus untuk lung ultrasound sebenarnya. Jadinya tetap bisa digunakan bagi yang tidak punya CT scan di rumah sakitnya. Nah, ini menarik juga ya. Jadi gambaran lung ultrasound bisa menyamai lung CT ya pada beberapa poin tertentu. Nah, apa jenis USG yang digunakan? Nah, kalau bisa dan ada, kita menggunakan yang portable atau yang handheld. Ya. Kenapa? Karena gampang dan lebih mudah dibersihkan, dibawa kemana-mana. Dan kalau memungkinkan, alat dikhususkan untuk pasien COVID saja. Kalau bisa, kalau ada spare-nya, ada satu yang khusus untuk pasien COVID. Nah, ini juga penting nih. Kita susah sekali mendapatkan cover sheet di Indonesia. Ya, sulit banget. Nggak tahu kenapa. Kalau di Malaysia, Singapura itu kayak gorengan. Tapi di kita sulit sekali mendapatkan. Ya. Dan pembersihannya. Nah, tadi Pak Sisi juga sudah ngomong tuh. Pembersihan desinfeksi yang kita punya alat USG juga penting. Ya, sesuaikan dengan rekomendasi pabrikan. Yang menarik adalah seperti ini. Saya bagi pengalaman bahwa desinfeksi pembersihan USG, terutama probe-nya, memang saya lihat di dia punya rekomendasi pabrikan tidak boleh menggunakan alkohol atau etil alkohol atau isopropil alkohol. Tapi saya punya USG probe bisa bertahan sekitar 7-8 tahun, walaupun kita bersihkan menggunakan alkohol yang 60-70% itu. Ya, entah kenapa, tapi kalau saya pakai bisa bertahan sampai sekitar 7-8 tahun. Ini pengalaman saja. Ya. Oke, berikutnya, nah, sistematika pemeriksaan seperti apa? Ya, probe yang kita pakai umumnya kita pakai probe yang abdomen atau yang konveks. Ini di radiologi kan banyaknya. Kalau ada satu-satunya ya kita pakai aja. Dan nah, kalau ada ini kita pilih preset lung atau preset yang abdomen. Kalau ada, kalau nggak ada, intinya begini, semua macam yang untuk harmonik, ya, auto, apa segala macam di off-kan aja. Ya. Dan kembali lagi, makin jadul, makin bagus. Kemudian kita akan atur kedalaman sesuai dengan apa yang kita mau lihat. Misalnya kita mau lihat pleural line-nya, berarti depth-nya kita kecilkan. Kalau kita mau lihat B-line, berarti kita harus tambah depth-nya sampai sekitar 10-15 cm, supaya kita bisa lihat gambaran B-line-nya benar-benar B-line atau tidak. Nah, di mana kita scan? Nah, baiknya, ingat saya bilang sekali lagi, idealnya semuanya lapangan paru kita scan. Ini ada sekitar 8 di kanan, 8 di kiri. Ya, ini bagi pasien-pasien yang masih mobile, masih bisa kita lihat paru kanan, paru kiri. Ibu, bapak duduk, bisa miring kanan, miring kiri, masih bisa. Ya, apakah semua harus bisa kita kerjakan? Kalau bisa, kita kerjakan semua. Berapa lama? Nah, ini makin lama jam terbang, makin cepat kita kerjakan. Kalau mungkin saya sama Dr. Rita mengerjakan bisa di bawah 5 menit, nggak usah lama-lama. Ini kembali lagi harus ada pengalaman dan jam terbangnya. Kalau yang lain bisa nggak dok kita kurangin dari 8 kanan, 8 kiri, 16? Bisa juga. Nah ini Dr. Volpicelli sama Gargani ini. Ya, protokolnya protokol Ruby. Kita bisa pakai 6 di kanan, 6 di kiri, 12 juga. Bisa lebih kecil, pendek lagi? Bisa. Pakai Dr. Lichtenstein punya. Ya, cuma 3 di kanan, 3 di kiri. Intinya bahwa
kita harus konsisten, kita pakai yang mana dan sesuaikan dengan kondisi pasiennya. Ya. Nah, terus probe kita bagi pemula, kita taruh probe kita di posisi yang ini ya, yang longitudinal. Jadi dapatnya nih gambaran sebelah kiri layar kayak gini. Kalau sudah sakti kitanya, nah kita mulai bisa main yang oblik. Jadi gambarannya kita tidak bisa melihat gambaran kosta. Kenapa dianjurkan pertama kali menggunakan probe pada posisi yang longitudinal? Supaya kita bisa lihat gambaran klasik dari bed sign-nya. Ini penting nih, kenapa? Karena di bawah bed sign itu, jadi kosta, ini kosta ya, di bawahnya kosta itu adalah pleural line. Itu penting kita cari, ya, jangan sampai kita melihat gambaran pleural line, tapi sebenarnya di atasnya kosta. Nah itu jebakan Batman namanya ya. Hati-hati untuk emfisema subcutis. Jadi nanti emfisema subcutis itu disebut pleural line. Itu hati-hati. Ya. Kemudian apa yang didapatkan? Sebenarnya sama saja dengan gambaran pneumonia atau ARDS yang lain. Jadi intinya bahwa penggunaan USG paru itu kalau terjadi inflamasi dan kandungan water ya, kandungan air dalam parenkim paru itu lebih banyak dibanding kandungan udara. Nah, akan muncul B-line. Makin berat, B-line-nya akan makin banyak dan makin tebal. Ya, kemudian pada fase-fase terakhir mulai muncul konsolidasi. Intinya di situ saja. Ya. Untuk bahwa ada pola lang ultrasound kanan dan kiri dari paru-paru. Tapi bedanya adalah dia patchy. Patchy itu ada area yang ada abnormal, ada area yang tidak abnormal. Ya, membedakan dengan gambaran akut angkutin, misalnya pada pasien-pasien congestive heart failure, itu berbeda. Kenapa? Karena selalu simetris dan hampir sama ketinggian levelnya yang kita temukan gambaran B-line-nya. Ya, terbagi dalam 4 kategori. Ini Dr. Volpicelli. A, B, C, atau D. Kalau dan A dan B ini mungkin ada diagnosis yang lain. Jadi kalau kategori A, parunya dalam tanda kutip paru yang dry ya, jadi akan temukan A-line, ada temukan lung sliding dan tidak ada B-line. Ini probabilitas rendah untuk COVID-19. Kalau kategori B, ditemukan konsolidasi lobar, kemudian ditemukan efusi yang banyak dan B-line. Ini hati-hati, mungkin mengarah ke diagnosis yang lain, ada udem paru atau pneumonia. Nah, yang C sama D ini, bila kita temukan gambaran konsolidasi pada bagian basal, kemudian ada B-line yang tebal, tetapi bisa atau tanpa irregular pleural line. Jadi pleural line-nya tidak halus. Jadi ini mungkin dia COVID. Tapi kategori D, bila kita temukan peripheral consolidation, jadi ini subpleural consolidation, kemudian ada penebalan dari pleural, nanti saya tunjukkan gambarnya, dan ada light beam sign, nanti juga akan saya tunjukkan. Ini probabilitas tinggi untuk pneumonia dikarenakan COVID-19. Nah ini kembali lagi gambaran-gambaran apa yang kita dapatkan. Ya, ingat ini untuk penampang-penampang USG paru yang kita cari pertama kali adalah baseline-nya. Ya, ini tanda bintangnya adalah kosta. Berarti di bawah kosta ada suatu gambar hiperechoic, itu putih. Berarti ada pleural line. Nanti cari itu dia sliding atau tidak. Ya, kemudian di bawahnya adalah A-line. Ini gambaran dry. Jadi paru-paru yang kering, yang normal ya. Sekali lagi hati-hati untuk menilai pleural line ini. Ini penting sekali. Nah, kalau misalnya kita kurang jelas, kita kurangi depth-nya ya. Terus fokusnya ditaruh di levelnya yang pleural line ini. Jadi kita bisa melihat dengan jelas apakah ada sliding atau tidak. Nah, triknya lagi adalah kita mengurangi depth, ya, mengurangi gain. Lebih kita hitamkan sedikit.
Jadi kalau terlalu putih mungkin kita tidak bisa melihat tuh sliding pleuralnya bergerak apa enggak. Ya, tapi kalau kita kurangi gain, ini akan terlihat dengan jelas tuh. Dia punya pleural line-nya ada sliding, jadi ada gerakan di pleural. Berikutnya adalah B-line. Ya, ingat sekali lagi bahwa kriteria dari B-line itu adalah dia muncul berasal dari pleural line. Ya. Kemudian suatu garis hyperquake yang seperti dari mercusuar ya, dari pleural line dia terus sampai ke ujung layar. Jadi tidak akan fading, tidak akan meredak. Kemudian dia menghilangkan A-line yang tadi itu. Ya, dan khasnya dari kita ngomong pneumonia ya, bahwa dia ada patchy area. Jadi seperti gambaran pneumonia ARDS. Jadi ada gambaran B-line, ada yang tidak ada. Kemudian ada lagi gambaran B-line. Nah, ini gambaran-gambaran modelnya seperti ini. Nah, apa itu subpleural consolidation? Nah, ini gambaran subpleural consolidation seperti straight line. Jadi kita punya pleural line itu tidak halus lagi. Jadi dia ada irregular. Kemudian ada penebalan pleura dan ada di bawahnya ada subpleural consolidation. Ini yang kita cari gambaran seperti ini. Ya. Nah, tapi sekali lagi bukan hanya COVID yang menimbulkan gambaran seperti ini. Ya, pneumonia yang lain juga modelnya seperti ini. Bronkiolitis pun gambarannya modelnya seperti ini. Oleh karena itu, apa yang khas? Ternyata nantinya pada kasus-kasus yang berat nantinya akan terjadi konsolidasi paru. Ini kita lihat di bagian basal ya. Ada konsolidasi, jadi lobar consolidation. Kemudian ada gambaran-gambaran putih ini adalah suatu air bronchogram. Kemudian Dr. Fopiseli menyebutkan di artikelnya ada satu gambaran yang dia namakan light beam sign. Ini efusi pleura ya. Ini saya tunjukkan. Nah, ini gambaran light beam sign itu seperti ini. Jadi terlihat seperti gambaran B-line. Ya. Tapi ingat tadi B-line itu dia kalau pleuranya bergerak sesuai dengan penapasan, dia kalau bergerak ke kiri dia ke kiri, bergerak ke kanan dia ke kanan. Kalau ini yang menarik adalah ternyata ada A-line yang kadang-kadang terlihat, kadang-kadang tidak terlihat. Kadang-kadang terlihat, kadang-kadang juga terlihat. Jadi di tempat yang sama itu, kadang muncul ada B-line, kadang-kadang tidak muncul. Jadi light beam sign seperti modelnya seperti ini. Jadi kita masih bisa lihat sama-sama di belakang layar tuh masih ada suatu gambaran. Kalau yang di USG dia gambaran A-line-nya. Nah, kalau peneliti dari Cina, mereka menyebutkan gambarannya seperti air terjun, jadi waterfall. Jadi gambarannya kadang-kadang kita bisa lihat di belakangnya air terjun itu masih bisa nampak, kadang-kadang nggak bisa nampak. Nah, ini namanya light beam sign. Memang masih butuh penelitian dan pengumpulan data lebih banyak, tetapi beberapa sudah mulai muncul, istilahnya adalah suatu light beam sign. Nah, oleh karena itu, apa yang bisa kita pakai untuk triase? Nah, ini Dr. Montes. Jadi, untuk misalnya kita menunggu swab lama, 1, 2, 3 hari ya, kalau yang ada yang seminggu. Nah, ini kalau yang cepat syukur, tapi dengan kita menggunakan USG pada pasien-pasien yang klinisnya ya ada mengarah ceritanya, atau kita pasiennya kontak erat nih tapi klinis nggak ada, benar nggak ada, bisa kita lakukan USG paru. Nah, pada kasus-kasus yang suspesius ya, tapi kita bisa dengan aman menunggu hasil lab adalah gambarannya USG parunya adalah dry, jadi cuma A-line, kemudian ada sliding. Tidak kita temukan gambaran B-line. Tetapi kalau kita suspek, ya pasien-pasien suspek ini ada dia demam, ada batuk, kalau kita USG kita temukan gambaran B-line, ya ini harus kita mulai waspada. Dan ingat sekali lagi gambaran orang-orang yang datang belum sempat kita periksa saturasinya, tapi pas kita periksa saturasi hipoksia ceritanya. Oh, saturasi 59, sama saya dapat 54. Tapi dia rasanya sih tenang-tenang aja. Ya, tetapi gambaran USG parunya sudah ditemukan subpleural consolidation. Ya, kemudian ada B-line kanan dan kiri. Nah, ini harus kita waspadai. Kemungkinan pasien-pasiennya membutuhkan perawatan critical care lebih lanjut. Ya, jangan kita taruh di ruangan biasa kalau kita temukan pasien-pasien kita di emergensi seperti ini. Nah, ini
Di intensive care society mereka juga memiliki suatu pedoman. Jadi ada fokus ultrasound. Ya. Kalau dilakukan USG paru, jadi mereka menggunakan protokolnya Dr. Lichtenstein ya. Jadi ada kita USG di anterior, atas dan bawah, kemudian flaps. Flaps itu posterolateralnya kita USG. Kalau tidak ditemukan apa-apa, hanya normal dan A-line, terus flapsnya tidak ada consolidation, mungkin pasiennya normal, tidak butuh intervensi apa-apa. Ya. Tapi bila ditemukan B-line dan consolidation, berarti dia abnormal. Nah, kita identifikasi polanya apa? Ada dua pola. Pola pertama dia ada diffuse B-line, ya, tapi patchy kitanya. Nah, ini mungkin dia PIP responder. Jadi bisa kita lihat, ya, kita pantau, kita terapi. Tetapi kalau ada ditemukan konsolidasi dan atrepasis, apalagi pada pasien-pasien di ICU yang sudah terventilator, nah mungkin ini bisa kita lakukan perubahan posisi penanganan pasien menjadi prone, ya, karena dia lebih respon. Nah, ini juga kita bisa lihat kalau ada perburukan penyakit COVID dari USG paru yang kita temukan awalnya diffuse B-line, nanti dia akan berlanjut ke consolidation. Tapi kalau ada resolusi membaik, B-line yang banyak, lama-lama dia akan makin sedikit, makin sempit, kemudian bila terjadi perbaikan akan kembali ke A-lines kembali. Nah, ini yang saya temukan baru-baru ini ada yang menarik. Kalau pasien-pasien yang sudah dekom gimana? Ya, gambaran nanti USG parunya gimana kita mau screening dia. Nah, ini kita dibagi dua, yang saturasinya lebih dari 94 atau saturasinya kurang dari 94. Kalau kita USG paru, kanan dan kiri dan posterior dari parunya, bila normal, mungkin setelah kita assessment, kita sesuaikan dengan obat-obatan, dapat kita pulangkan. Ya, tetapi kalau kita USG, kita dapatkan gambaran B-line. Ya, tetapi di bagian paru yang dependent, namun dia tidak patchy. Terus kemudian di bagian basal mungkin kita temukan suatu efusi pleura. Nah, ini mungkin bukan COVID, mungkin ya. Jadi mungkin ini karena exacerbasi dari left ventricle function. Nah, tapi pada pasien-pasien dengan saturasi oksigen yang rendah, ya, ditemukan B-line yang memburuk, ya, kemudian ada efusi pleura. Nah, ini mungkin kita butuh penyesuaian dosis diuretik, dan hati-hati nih di bagian sebelah kanan nih. Kalau kita temukan thicker, jadi pleura yang menebal, kemudian dia irregular ya, kemudian ada spare area, tadi ada patchy, gambaran B-line-nya, dan kita temukan konsolidasi. Ini hati-hati, kita harus waspada suatu pneumonia yang mungkin mengarah ke COVID-19. Nah, ini yang butuh kita waspadai di sini, di bagian yang sebelah kanan. Nah, keterbatasan juga harus kita tahu bahwa penggunaan USG ini waspada terjadi misinterpretasi pada pengguna baru dari point of care ultrasound. Ya, kadang-kadang jam terbang belum tinggi, ini juga harus hati-hati membuat suatu decision, ya, dikarenakan dari hasil pemeriksaan lung ultrasound. Dan sekali lagi, kita USG paru itu yang kita nilai adalah parenkim paru yang perifer, ya, tidak untuk patologi yang terdapat di dalam parenkim. Masih banyak data yang belum dipublikasikan, dan hati-hati sekali lagi kita USG paru harus menghindari terlalu lama kita kontak sama pasiennya, karena ada potensi terinfeksi COVID-19. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil dari penggunaan lung ultrasound ini? Dapat kita lakukan untuk triage, kemudian stratifikasi risiko dan monitoring. Ya, kalau dapat dan ada, kita gunakan USG yang portable atau handheld. Gambaran USG-nya apa tadi? Sekali lagi, ada pleural line yang irregular, ya, jadi dia tidak halus. Kemudian ada penebalan dari pleural line-nya. Kalau kita temukan B-line, gambarannya beda dengan B-line udem paru yang dari congestive heart failure, yaitu patchy. Jadi domblok ya, atau di satu area ada yang B-line, ada yang enggak. Ya, kemudian ditemukan subpleural consolidation. Dan yang terakhir, masih menunggu data-data lebih banyak lagi adalah light beam sign atau waterfall sign. Ini yang
bisa kita curigai kuat ke arah COVID-19. Begitu saya, terima kasih, selamat pagi. Iya, baik. Terima kasih Dr. Jolis atas presentasi yang diberikan. Kami juga mengingatkan kembali kepada para peserta, apabila ada pertanyaan yang ingin diberikan, silakan mengetikkan pertanyaan di kolom live chat yang tersedia di bawah layar webinar. Dan kami juga mengingatkan untuk para peserta bahwa agar dapat mengisi link absensi yang nanti akan diberikan oleh panitia. Setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Namun sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mari kita saksikan bersama video singkat dari Together dan juga dari PT Mulia Husada Jaya. Indonesia is the world's largest island country, covering around 1.9 million square kilometers. As such, Indonesia has a lot of challenges in many aspects. One leading aspect that must be handled with caution is health issues. In that matter, Mulia Husada Jaya comes and actively participates in solving Indonesian health issues. Since its founding in 1995, Mulia Husada Jaya has been contributing to society for more than 20 years. With years of experience, combined with never-ending development and investment in technology, Mulia Husada Jaya has evolved into one of the largest medical equipment suppliers in Indonesia. With a main office in Surabaya, East Java, Mulia Husada Jaya has 13 branch offices that are always committed to contributing to society with integrity, the best services, and a non-stop desire to bringing the best health equipment throughout Bumi Nusantara. Mulia Husada Jaya's vision to be the best medical supplier in Indonesia with a good reputation worldwide. Mulia Husada Jaya has been trusted by many world-leading medical equipment manufacturers such as GE Healthcare, Schiller, Ambu, Boston Scientific, Nidec, DRGEM, Kiran, and hopefully many more in the future. Hundreds of capable employees throughout all the regions of Indonesia, Mulia Husada Jaya is always ready and looking forward to giving the fastest, best selection and after-sales services for medical equipment needs and issues.
Iya, dokter ini ada beberapa pertanyaan dok. Yang pertama, pada pasien COVID, apa saja masalah jantung yang bisa dilihat melalui ekokardiografi? Mungkin bisa di-share untuk jawabannya dokter seperti apa? Baik, Mbak Mili, pasti pertanyaannya itu untuk saya ya, karena tentang jantung. Teman-teman sejawat sekalian yang saat ini merawat COVID ya, atau yang bukan merawat COVID ya, kita semua kayaknya tidak terlepas dari pasien COVID sekarang di IGD, di ruangan ya. Jadi hal-hal yang mungkin kita perlu tahu ya, perlu dicari atau ditanya, misalnya pada pasien tersebut, yang kita juga bisa lihat dengan echo itu nanti adalah pertama, apakah ada masalah kardiak enggak pasien ini sebenarnya. Jadi ada existing prekardiak ya, itu yang pertama. Dan itu nggak ada hubungannya dengan COVID, karena memang itu udah bawaan dia gitu. Memang pasiennya dengan kardiak, sehingga terus kemudian kena COVID. Namun kalau pasien COVID yang sebelumnya kardiak benar bagus-bagus, nah, hal-hal yang sering yang dilaporkan saat ini dalam penelitian-penelitian atau dalam jurnal-jurnal terbaru, yang paling banyak adalah miopati, miokarditis, ya, itis. Itu adalah terinfeksinya jantung akibat COVID tersebut. Apa yang bisa kita lihat pada echo itu terlihat jantung yang global hipokinetik berat, tiba-tiba ya akut karena memang baru kejadiannya, jadi itis. Ditambah mungkin dengan pemeriksaan anamnesis dan adanya peningkatan marker-marker jantung atau perubahan EKG. Terus yang berikutnya adalah gangguan LV fungsi gara-gara asidosis atau gara-gara hipoksia. Nah, itu juga bisa terlihat gambaran seperti global hipokinetik yang akan membaik segera apabila hipoksia itu terperbaiki. Kemudian laporan lain yang paling banyak terjadi pada COVID itu yaitu tadi seperti saya sebut, yaitu emboli paru. Emboli paru akut yang sehingga kita bisa mendeteksi RV yang tiba-tiba melebar atau membesar lebih besar daripada LV. Nah, lain-lain yang perlu diwaspadai juga adalah pemberian obat-obatan ya pada COVID yang mendepresi miokard sehingga membuat jantungnya terganggu karena pemberian obat. Biasanya itu aritmia ya yang sering dilaporkan. Terjadi aritmia pemakaian obat-obat COVID. Namun hal yang paling saat ini diwaspadai, mungkin harus kita juga hati-hati adalah penata-laksanaan ventilator pada pasien COVID. Pasti teman-teman memilihkan PIP yang tinggi untuk tujuannya rekrutmen lung. Namun PIP yang tinggi apabila kardiaknya normal itu enggak masalah. Teman-teman bisa naikin PIP sampai 15 mungkin ya, sampai 20 kadang-kadang. Tapi kalau kardiaknya bermasalah dari awal, PIP yang tinggi bikin worsening, sehingga tensi turun, jelek, tambah buruk jantungnya. Itu mungkin yang harus dipikirkan dalam teman-teman memainkan ventilator pada pasien-pasien COVID dan mesti mengetahui bagaimana underlying kardiak pada pasien tersebut. Mungkin demikian, Mbak Mia. Baik. Terima kasih atas jawabannya dokter. Semoga cukup menjadi pencerahan ya dokter bagi para peserta yang bertanya. Ada pertanyaan yang lain dokter dari dokter Honatalia. Beliau bertanya, apa saja tanda emboli paru yang bisa terlihat pada USG? Mungkin bisa dibantu jawab dokter. Ini pertanyaannya untuk dokter Rita lagi sih, begitu. Ya. Pada emboli paru akut ya yang kita bicarakan pada pasien COVID, tanda-tandanya adalah saya klarifikasi ulang dulu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya ultrasound ya. Kalau ultrasound memang sebelum era COVID, emboli paru itu sangat bisa dibantu oleh ultrasound tanpa CT scan dulu ya. Karena apabila kita menemukan echo gambaran RV fungsi yang menurun, kemudian ada pembesaran RV dibandingkan LV, kemudian ada D-shape, terus kemudian ada istilah lain adalah McConnell sign misalnya.
itu kita sudah apalagi kalau kita bisa melihat ada trombus misalnya di RA atau kita bisa melihat di pulmonary artery, itu sudah sangat suspected ya, karena udah sensitivitinya udah mencapai 60-70% untuk mendapatkan suatu diagnosis itu suspek emboli paru. Namun dengan USG kita bisa menambah ekspektasi atau sensitivitas pemeriksaan kita dengan melakukan lung ultrasound. Di mana waktu sebelum era COVID pasti lung ultrasound itu terlihat clear lung. Jadi paru-parunya bersih, tidak ada B-line, ya, tidak ada pneumonia. Jadi pure sesak yang terjadi pada pasien tersebut adalah gara-gara masalah emboli paru, gitu ya. Tentu saja tidak menyingkirkan anamnesis ya teman-teman sejawat ya sekalian ya. Jadi tetap kayak Dr. Julius bilang, alat ini hanya membantu kita dalam berpikir ya. Berpikiran kita adalah atau judgement klinis kita tuh nomor 1, tetap nggak boleh menyingkirkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Nah, setelah kita lihat jantung dan kemudian lihat lung, itu sensitivitas pemeriksaan kita bisa naik lagi ya. Naik mungkin sekitar 80 sampai 90 ya. Mungkin sampai 80%-an lah. Nah, satu lagi step ultrasound adalah melakukan vaskuler Doppler atau melihat vena periferal. Apabila di vena periferal kita bisa menemukan trombus juga dengan melakukan kompresi ultrasound positif, jadi pas kita tekan vena-venanya itu tidak bisa ditekan karena ada trombus, itu dikatakan sensitivitas kita dalam melakukan diagnosis emboli paru itu udah sampai 90% ya, 90-95%, sehingga teman-teman bisa memulai pengobatan tanpa harus CT scan atau karena kadang-kadang memang nggak punya CT scan ya, itu sangat membantu. Tapi kalau punya CT scan tentu saja CT scan menjadi gold standar untuk emboli paru. Nah, namun tambahan saya pada pasien COVID, poin yang kedua, melihat paru-paru itu sudah tersingkirkan, nggak bisa. Karena paru-parunya pasti ada something pada pasien COVID, tidak clear gitu. Ya. Kemudian kalau vena gimana? Kalau vena bisa jadi ada trombus atau tidak, tergantung lama tirah baring. Kalau pasien COVID itu lama tirah baring biasanya, berhari-hari, bisa berminggu sampai 1 bulan. Makanya kan kita kasih heparinisasi pada pasien COVID, salah satunya juga untuk menghindari hal-hal tersebut. Mungkin seperti itu ya, Mbak Meli. Iya, terima kasih Dokter Rita. Mungkin Dokter Jalis, monggo silakan ditanggapi Dokter. Kalau untuk yang tadi emboli paru kan dari eko bisa kita lihat ya. Nah, untuk dari USG paru sudah mulai beberapa ada melaporkan kalau parunya terjadi infak. Nah, ini kalau kita pas meletakkan kita punya probe pada bagian paru yang terjadi infak ya, sekali lagi di bagian perifer, kalau pas kita kena ketemu, itu gambarannya seperti tadi subpleural consolidation. Nah, membedakan subpleural consolidation itu dikarenakan infak paru atau karena pneumonia, ini sekali lagi masih laporan-laporan jurnal saja. Tinggal kita pencet color Doppler, itu kita pencet color. Kalau subpleural consolidation yang dikarenakan pneumonia, nanti waktu penekanan color kita window-nya taruh di sana, dia akan ada gambaran color-nya. Ya. Tapi kalau dia infak, ya, emboli paru terus jadi infak, subpleural consolidation-nya tidak akan ada gambaran color-nya. Nah, itu tambahannya mungkin di situ aja. Cuma kendalanya adalah melakukan USG parunya harus merata ya, parunya semuanya di scan. Ya, itu yang tidak semuanya bisa kita lakukan pada kondisi-kondisi pasien tertentu yang misalnya sudah tiduran, yang kita nggak bisa lihat di bagian belakang dari parunya. Ya, tapi beberapa sudah melaporkan seperti itu. Jadi subpleural consolidation yang kalau di color tidak muncul gambaran color Doppler-nya, itu kecurigaan ke arah infak paru yang dikarenakan emboli paru. Itu aja sih. Terima kasih.
Baik, terima kasih Dr. Jolis atas penjelasannya. Ada pertanyaan tambahan, dokter? Masih tetap dari Dr. Hunatalia. Cuma sepertinya ini lebih ke contoh kasus yang pernah ditemui sih, dokter. Jadi beliau bertanya, apabila kita temui EF lebih dari normal 9 di atas 80, apakah mempunyai arti klinis? Mungkin bisa dibantu dijawab, dokter. Silakan. Ya, baik. Kalau tentu saja anamnesis nomor satu ya, anamnesis apa yang pertama, klinis yang lain. Normalnya memang kan fungsi jantung kita sebut ejection fraction ya. Namun pada kita yang basic ini kita bagus memang melatih mata kita, eyeballing gitu ya, eyeballing kita kira-kira itu global normokinetik atau tidak, itu dulu yang penting. Kalau masalah ejection fraction, ukuran itu kadang-kadang bisa saru atau salah. Bukan gara-gara ada sesuatu gejala klinis yang tertentu, enggak. Ada memang salah potong gitu. Atau salah view, salah posisi, sehingga kelihatan sangat kecil diameter dari EDD ESD-nya, sehingga matematika kan itu rumus kalau ngomong ejection fraction. Kalau udah masukin ke rumus ya bisa besar dia hasilnya. Namun makanya kenapa pada pembelajaran fokus, teman-teman nggak usah fokus melihat ejection fraction, lihat aja fungsi gitu. Kalau fungsinya bagus-bagus aja, ya mau berapapun ya bagus gitu. Jadi ukuran bisa salah karena salah dalam hal mengukur yang pertama. Maksudnya salah bukan mengukur, bukan salah ukuran yang salah. Maksud saya angka-angka itu bisa berubah-ubah. Misalnya pagi dilihat disebut di situ IF-nya 20%, 50%. Tapi pas sore kok jadi 55%. Besoknya jadi 60%. Apa memang naik-naik terus gitu? Atau karena memang salah posisi dalam melihat gitu. Ya, itu yang pertama yang harus dipikirkan. Namun, apabila benar sudah melihat dan benar posisi yang kita letakkan probe sudah bagus, apa segala macam, bisa fungsi jantung kelihatan lebih kuat dalam memompa, biasanya tuh pada kondisi-kondisi hyperdynamic state. Hyperdynamic state itu di mana misalnya pasien itu sangat kurang volume, hipovolume. Nah, itu bisa terlihat. Kenapa? Karena memang rumusnya adalah EDD dan ESD itu, apa diameter dari sistolik dan diastolik. Saat sistolik dan diastolik itu sangat sempit, ya tentu saja nilai ejection fraction-nya menjadi lebih tinggi. Yang kedua adalah selain hipovolume, yang kedua adalah sepsis. Ya, sepsis juga gambaran seperti itu. Nah, itu dapat dilihat dari fungsi pompa jantung atau kontraktivitasnya itu sangat cepat, biasanya disertai oleh takikardia gitu ya. Nah, mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dokter. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Mungkin dokter Jolis mau menambahin atau idem dokter? Kalau saya teringat sama kata-kata guru saya. Dulu saya juga ukur segala macam, ukur ya. Jadi kalau USG Echo itu bisa 20 menit, 30 menit. Dulu waktu belajar awal-awal bisa 1 jam. Tapi kembali lagi pepatah lama, ini kata guru-guru saya yang dulu. Do not treat the number. Ya kan? Kita treat the patient. Do not treat the ultrasound finding. Treat the patient, sekali lagi. Jadi kalau memang benar pengukuran, saya sih kalau ngukur nggak pernah 63 ya, nggak usah kita ukur lagi. Kalau 63 itu kan udah kissing, betul nggak? Nanti dilihat lagi, 63 kita ukur tapi kok nggak kissing ventricle. Itu pertama. Yang kedua, kalau ditemukan memang benar ejeksi fraksinya 63, kissing left ventricle. Nah sekarang pemilihannya kita USG lagi, apa USG-nya? USG IVC, ya kan? Yang pertama kita pikirkan fluid statusnya gimana. Kalau di hipovolemik, IVC-nya pasti kan kecil. Itu kegunaan klinisnya modelnya seperti itu. Jadi sekali lagi
menghindari untuk melakukan pengukuran yang bertele-tele dan rumit. Mungkin kalau ada kayak softwarenya CGI, punyanya Mbak Sisi itu kan sudah ada softwarenya, ejection fraction-nya bisa auto ya, mantap. Tapi kalau untuk awal, nggak usah kita mengukur apa beda 41 sama 43. Nggak ada. Tapi kita perlu, yang penting bagi kita, terutama di critical care, ini sangat jelek left ventricle function-nya, jadi dia severe impaired atau tidak, itu aja. Kalau severe impaired itu jelas, kita lihat left ventricle-nya pasti loyo. Atau dia hiperdinamik sekali, berarti kissing. Itu di kita. Kalau di pertengahan itu yang, nah ini tricky. Ya, butuh jam terbang lagi ceritanya. Sekali lagi, kita tidak menterapi number. Do not treat the number. Kita treat patient. Itu aja sih. Makasih. Baik, terima kasih Dr. Jolis atas tambahannya. Mungkin boleh ya dok, kita lanjut, masih ada pertanyaan kalau diperbolehkan. Boleh ya dokter ya? Jadi ada pertanyaan dari Mitar Dianti, beliau bertanya, selamat siang dokter, terima kasih atas pemaparan materinya. Izin bertanya, pada kesimpulan LANG USG tadi, terdapat 4 gambaran yang mengarah ke COVID. Dibutuhkan berapa poin dari 4 gambaran tersebut yang dapat membantu mengarah ke COVID? Atau cukup hanya 1 gambaran saja? Terima kasih dokter. Sebenarnya sih 4 gambaran itu, cuma tidak semuanya mungkin kita bisa dapatkan. Ya. Kalau dari kategori A, B, C, D itu kan yang mengarah kuat ke COVID itu yang D ya. Nah, terus apa yang didapatkan di kategori D itu? Dia ada B-line yang patchy. Tapi B-line yang patchy bisa juga kita dapatkan pada pasien pneumonia yang ARDS. Apalagi thickened pleural line. Thickened pleural line juga bisa kita dapatkan pada pasien penyakit paru yang lama. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita dapatkan? Subpleural consolidation. Sekali lagi, subpleural consolidation juga bisa kita dapatkan pada pasien-pasien pneumonia. Nah, dan yang masih menunggu laporan kasus lebih banyak yang itu, yang dikatakan cukup spesifik ya, karena belum pernah kita jumpain pada kasus yang lain. Ini tanda yang baru. Jadi di dalam ultrasound itu ada A-line, B-line, C-line, segala macam. Nah, ini line yang baru adalah light beam sign itu yang bisa kita coba cari pada pasien-pasien COVID yang kita lakukan USG. Jadi sekali lagi tidak semuanya mungkin kita dapatkan, tapi kalau kita dapatkan 1 atau 2, nah ini mungkin kita lebih mewaspadai, mungkin ini mengarah ke COVID. Sekali lagi bukan diagnosis pasti COVID menggunakan USG ya. Jadi harus disesuaikan dengan gambaran klinisnya seperti apa. Kemudian kita baru lakukan USG baru. Itu mendukung kita punya diagnosis. Bukan masalah ketemu subpleural consolidation, ini COVID tuh. Bukan juga kayak gitu. Tapi dengan spektrum klinis yang mengarah ke COVID, kita USG, nah ini bisa membantu kita memperkuat ini kewaspadaan kuat untuk COVID sambil nunggu dia punya hasil pemeriksaan penunjang yang lain keluar. Itu sih, makasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya Dr. Jolis. Untuk Dr. Rita, apakah mau menambahkan, dokter? Enggak ada, cukup. Dr. Jolis sudah cukup jelas gambar. Baik, kalau begitu. Yang penting teman-teman berani itikadnya adalah itu tadi, mengerjakan ultrasound baik kardiak maupun lung, itu adalah untuk menguatkan decision nanti berikutnya. Ya, jadi semuanya itu tambahan kita dalam membuat suatu keputusan sehingga kita lebih yakin gitu. Gitu aja. Baik, terima kasih dokter. Untuk Bu Sisi, mungkin ada pertanyaan yang ingin diberikan kepada para pembicara mungkin seputar kasus-kasus yang pernah ditemui di lapangan atau seperti apa? Silakan Bu Sisi. Untuk Dr. Jolis ya. Saat di emergency ward itu misalkan pasiennya sudah positif COVID,
kemudian langkah selanjutnya tuh apa yang perlu ditelaah lebih lanjut dan penting untuk ditinjau. Misalnya penyakit bawaan si pasien kah atau hal-hal lainnya. Ya. Yang menarik adalah sebagian dari pasien-pasien yang kita tangani, kita terapi, kita dapatkan di emergensi itu, dia ada penyakit bawaannya. Penyakit bawaannya heart failure. Nah, ini repot juga nih. Kita temukan efusi pleura. Ya. Yang ini COVID apa bukan COVID. Nah, sekali lagi untuk membedakan tadi di slide saya yang terakhir itu sudah bisa ya kita lihat ketemu nggak subpleural consolidation itu. Tapi penggunaan USG juga difokus bukan hanya di echo dan lung ultrasound saja. Ya, bisa kita manfaatkan untuk kasus-kasus yang lain. Contohnya pasiennya dia COVID, tapi sakit perut. Nah, kenapa dia sakit perut? Saya ada dapatkan pasien COVID, cholelithiasis, cholecystitis. Ada juga kayak gitu ya. Pasien COVID, tapi dia punya urin nggak keluar. Kenapa ya? Nah, kita bisa melakukan fokus untuk lihat ternyata dia punya gambaran ginjalnya kronik parenchymal kidney gitu. Dia ada shrinkage dari dia punya ginjal. Jadi banyak aplikasi-aplikasi point of care ultrasound yang bisa kita lakukan yang di bedside. Jadi kita bisa mengarah kemana nih, ya. Dan juga bisa kita secara cepat kita bedakan pasien datang sesak napas. Jadi jangan semua pasien sesak napas kita pikir dia COVID kan. Ya kan nanti ada istilah dari masyarakat kita meng-COVID-kan pasien lagi modelnya kayak gitu. Jadi kalau kita punya alat penunjang tambahan, ya seperti USG yang portable bisa kita lihat kita pasiennya sesak, kita USG parunya dry lung lah istilahnya, cuma E-line aja. Terus kok napasnya cepat, tipenya push-mol, tinggal kita USG aja yang lain, dia punya fungsi ginjal, gambaran ginjalnya ternyata dia shrinkage, ya kan? Mungkin ini perburukan dari chronic kidney disease-nya, acidosis metabolik, atau kita USG dia parunya normal-normal aja, jantungnya dia hiperkinetik, IVC-nya kolaps, kita cek gula darah, ternyata gula darahnya 400 atau high. Nah, mungkin ini KAD. Jadi nggak semuanya kita lakukan terapi pasien sesak terus COVID semuanya ya belum tentu juga ya. Jangan sampai kita miss di hal seperti itu. Nah, ini point of care ultrasound sangat berguna di kita yang bergerak di critical care ya, acute care medicine, emergency department, ICU atau rapid response team yang bergerak ke mungkin bangsa perawatan yang pasiennya memburuk, itu sangat-sangat membantu ya. Kalau enggak, gimana kita mau dorong mesin USG yang gede-gede dari radiologi naik ke atas ruangan kan juga sulit. Nah, ini beberapa aplikasi-aplikasi yang sebenarnya bisa kita aplikasikan di luar yang dokter kita ajarkan echo dan lung ultrasound. Gitu Mas Sisi, terima kasih. Terima kasih Dr. Jolis atas penjelasannya, semoga cukup menjawab ya Bu Sisi ya. Iya, Bu Sisi, mungkin dari para peserta ini juga ada yang penasaran Bu, apakah dari produk-produk GE yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Sisi ada teknologi yang bisa membantu untuk pemeriksaan ataupun penanganan selama COVID-19 ini Bu Sisi? Mungkin boleh dibantu menjelaskan Bu. Penting itu, ayo tampilkan itu yang menghitung beeline itu mana itu? Itu sebenarnya di ranah POC ya, point of care. Kalau di GI karena peruntukannya memang untuk general imaging, jadi yang software khusus seperti itu sebenarnya nggak ada di Logic, tapi di venue yang kita punya itu sangat lengkap. Di situ ada otomatis tampilan beeline yang bisa secara otomatis dirinya sendiri mendisplay ada berapa beeline, nanti dikasih tahu jumlahnya. Nah, terus cairan apa itu Dok yang CI ya kalau nggak salah ya. Itu juga tampil otomatis setelah kita scanning, jadi dia dapat mengukur dirinya sendiri pada ultrasound tersebut. Itu yang dedicated untuk triase atau emergency
COVID screening di emergency department. Kalau di GI sebenarnya lebih kepada alatnya sebenarnya bisa juga mendukung untuk screening COVID, tapi untuk otomasi softwarenya sih masih standar. Kecuali kalau misalkan pemeriksaan jantungnya lebih advance atau mau lanjut lagi di jantungnya itu, nah itu banyak atau ada software-software yang mendukung gitu. Jadi memang GI sendiri membuat alat itu ada segmen-segmennya masing-masing. Gitu Mbak Meli. Baik, terima kasih Bu Sisi. Mungkin kan tadi Bu Sisi sudah ada pertanyaan tentang kasus-kasus yang ditemui untuk Dokter Jolis ya Bu. Mungkin boleh Bu kalau misalnya ada kasus-kasus lain yang ditemui yang bisa ditujukan yang masih belum jelas dan bisa dibantu diarahkan oleh Dokter Rita, Bu Sisi. Mungkin untuk jantung ya. Pada pasien COVID itu sejauh mana dia dapat mempengaruhi jantung tersebut bekerja. Seperti juga kalau misalnya paru, kan kalau paru itu kita bisa lihat ya dari CT scan-nya. Sejauh itu misalkan shadow-nya berarti kemungkinan fungsi respiratorinya cuma sekian persen. Nah kalau dari jantung bagaimana dok? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi Mas Sisi, karena memang terlepas dari underlying ya, anggaplah ini pasien nggak ada masalah jantungnya gitu, terus kena COVID gitu ya. Nah beberapa laporan itu saya bilang dia bisa kena itis, jadi kantungnya bermasalah, jadi failure, jadi akut failure karena miokarditis akut karena COVID. Jadi kayak Dr. Julis tadi, COVID bisa kena semua organ kan, dia bisa kena ke pankreas, bisa kena ke ginjal, bisa macam-macam, bisa kena ke kolesistitis gitu ya. Ini salah satu laporan yang booming sekarang yaitu dia itis, jadi miokarditis akut. Ya pasti respiratorinya mungkin belum terlalu bermasalah, tapi dia kena cardiorespiratory syndrome low cardiac output syndrome karena miokarditis. Nah terus lain lagi laporan yang banyak juga yaitu tadi emboli paru yang membuat right heart failure ya, itu juga laporan-laporan yang terjadi. Lain-lain sih lebih ke arah efek general. Kalau dua problem itu bisa direction karena COVID. Tapi yang lain dampak kardiaknya itu lebih ke general ya, kayak tadi asidosisnya, kan itu asidosis apa aja, harus karena asidosis COVID. Bisa karena volume cairan gitu. Bisa juga karena masalah setting ventilator gitu. Jadi lebih general. Jadi saat ini yang dua hal yang ada pelaporan lainnya, dia itu satu lagi aritmia. Tapi kan kalau aritmia dari echo hanya kita bisa melihat irregularitas paling. Gitu. Itu mungkin masih sih. Close ya. Baik, terima kasih Dokter Rita, terima kasih Bu Sisi. Mungkin karena keterbatasan waktu, sudah saatnya kita untuk mengakhiri webinar yang sangat seru pada hari ini, Dokter Bu Sisi. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dokter Rita, Dokter Jolis, kepada Bu Sisi untuk bisa membawakan materi yang menarik hari ini. Jangan kapok-kapok ya Dok untuk membawakan materi webinar dengan kami. Iya. Mungkin ini saatnya Meli untuk undur pamit. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dapat dimaafkan. Dan jangan lupa kepada para peserta untuk mengisi link absen yang nanti akan dibagikan oleh panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.